Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'lilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, qidam, sifat Allah yang wajib bagi Allah yang kedua yaitu qidam, artinya sedia, maka mustahil didahului adam, mustahil Allah didahului oleh tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru, itu dalil naqli, ada tulisannya di Al-Quran. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Jadi yang kedua, sifat Allah ini wajib bagi Allah bersifat qidam. Maksudnya wajib sebagaimana yang kemarin, yaitu akal kita kada menerima bahwa Allah itu kada bersifat qidam. Arti qidam ini kada ada permulaan, ada tanpa diulah, tanpa didahului oleh tiada. Kada ada yang maulah Allah Ta'ala, ada dengan sendirinya. Kayak apa itu jah? Ada kalau kita memikirkan. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya. Nah, yang ada dengan sendirinya ini pertama zat Allah, bahasa mudah dipaham, orangnya. Jadi orangnya ini ada dengan sendirinya. Yang kedua, sifat-sifat Allah ada dengan sendirinya. Yang ketiga, asmanya Allah, nama-nama Allah ada dengan sendirinya. Nah, tiga macam itu sifatnya qadim, tidak didahului oleh tiada. Kenapa Allah itu wajib bersifat tidak didahului oleh tiada? Karena seandainya didahului oleh tiada, lalu sidin ada, berarti ada yang maulah sidin. Apabila ada yang maulah sidin, maka Allah yang diulah ini kada layak lagi jadi Allah, jadi Tuhan. Yang layak jadi Allah, jadi Tuhan itu adalah yang maulah sidin. Karena harap lagi kalau maulah Tuhan. Misalnya ada yang sanggup maulah Allah Ta'ala, buktinya Allah misalnya didahului oleh tiada, berarti yang sanggup itu layak jadi Allah, jadi Tuhan. Nah, karena pulang yang layak jadi Tuhan ini pulang didahului pulang oleh tiada, berarti ada lagi yang harap pada itu tuh, yaitu yang maulah sidin yang tadi. Karena pulang yang maulah ini ada pulang, buktinya ini ada permulaan, berarti ada pulang yang maulah itu pulang. Nah, ini dalam bahasa istilah tauhidnya tasalsul. Mustahil Allah Ta'ala bersifat tasalsul. Arti tasalsul itu ada yang maulah, yang maulahnya ada pulang yang maulah, yang maulahnya ada pulang yang maulah. Maka menang kaya ini naranya tasalsul, sama artinya memadahkan Tuhan itu kadada. Kadada yang paling layak jadi Allah adalah yang kadada permulaan, yang kadada maulah sidin. Kalau masih ada yang sanggup maulah sidin, berarti yang maulah itu yang lebih harap. Nah, maka pemahamannya akal kita pun berpikir, ujar kita, berarti Allah itu wajib bersifat qidam. Artinya akal kita kada menerima kalau Allah itu kada bersifat qidam. Pasti Allah bersifat qidam. Kalau Allah kada bersifat qidam, maka ada yang lebih harap daripada Allah Ta'ala. Nah, ini maha suci Allah dari sifat tasalsul. Satu. Lalu sifat pulang. Sifat-sifat Allah itu satu pun kadada yang didahului oleh tiada. Ada dengan sendirinya. Ketika ada zat Allah dengan sendirinya, waktu itu pun sifat Allah ada dengan sendirinya. Nah, sifat Allah ini berdiri pada zat, kada bisa dipisah kan? Apabila di situ ada sifat Allah, di situ ada zat Allah Ta'ala. Zat dengan sifat bergabung menjadi nama, menjadi asma. Misal kayak ini, nah, Allah orangnya, zatnya sifat sidin, maha pengampun, pengampun benar sidin, maka dinarani sidin Allah yang maha pengampun, Al-Ghafur. Maka ketika kita menyebut ya Ghafur, yang disebut ini dua, zatnya iya, sifatnya iya.
Ketika kita menyebut biar kita ya Rahman, berarti dua yang disebut tuh. Maksud dua di sini dua perkara. Pertama orangnya, kedua sifatnya. Jadi nama itu mengumpul dua perkara. Pertama ada zatnya, kedua ada sifatnya. Nah, sifat zat dan nama tadi ada didahului oleh tiada. Maksudnya ada yang maulah. Nah, ini mudah jadi paham ya. Saya jangan mengantuk. Imbah nyentuh pulang. Maksudnya Allah yang bersifat misalnya menciptakan, maka di Allah Ta'ala itu ya Khaliq, Al-Khaliqu, Allah yang maha menciptakan. Nah, nama Allah ini sifatnya qadim, tidak didahului oleh tiada. Maka sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan segala yang ada, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah bernama Al-Khaliq. Ketika Allah menjelang mau menciptakan makhluk, Allah pun tetap sudah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Naran sidin itu sudah. Ketika Allah menciptakan makhluk, kelihatanlah Allah bersifat Al-Khaliq, nampaklah Allah bersifat Al-Khaliq. Waktu makhluk belum diciptakan, Allah sudah Al-Khaliq, nama sidin sudah Al-Khaliq, tapi kada ketahuan lagi. Ketika menjelang menciptakan, Allah sudah Al-Khaliq. Ketika Allah ba'ulah, nampaklah Allah itu Al-Khaliq. Misal pulang, orang manusia nih, nah ada yang banyak berbuat dosa, ya kalau banyak berbuat dosa berarti mengharap ampunan. Sebelum si manusia berbuat dosa ini, nah Allah sudah bernama Al-Ghafur. Padahal belum lagi menggawe dosa nih, si A, si B, si C ini Allah sudah Al-Ghafur, sudah bersifat maha pengampun. Naran sidin Al-Ghafur. Ketika orang ini berbuat dosa, Allah pun tetap Al-Ghafur. Lalu orang ini minta ampun, Allah mengampuni, kelihatanlah asma Allah Al-Ghafur. Nah, jadi jangan sampai kita beranggapan kayak ini. Nah, waktu orang itu minta ampun, lalu Allah mengampuni, hanyar Allah bersifat Al-Ghafur. Nah, itu salah. Berarti hanyar aja naranya, padahal ada hanyar. Paham ya boleh? Mudah benar dipahami ini. Nah, jadi sifat Allah, nama-nama Allah dan sidinnya, zatnya atau orangnya kada didahului oleh tiada. Nah, mudah paham. Nah, lalu kalau sudah paham yang kayak itu jersidin, paham sudah kita mengerti kada didahului oleh tiada. Seandainya ada yang mendahului Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala diulah oleh orang yang mendahului, maka akal kada menerima. Kenapa akal kada menerima? Berarti yang mendahului itu lebih harap dari Allah, maka itulah yang disebut Tuhan. Kada layak Allah jadi Tuhan kalau ada yang lebih hebat dari Allah Ta'ala. Nah, maka Allah wajib bersifat kidam, kada didahului oleh tiada. Maka pulang ini adabnya lah. Maka patut seyudianya bagi mukmin mu'taqid, seharusnya selayaknya bagi mukmin yang sudah percaya Allah kada didahului oleh tiada, sedangkan makhluk lawanannya. Makhluk ini wajib bersifat didahului oleh kadada. Ini makhluknya lawanan dari sifat Allah Ta'ala kidam. Ini makhluk. Maka patut bagi mukmin mu'taqid yang sudah berkeyakinan seperti itu bahwa iya, ini adab ya lah. Jadi jadi guru bahari lah, kita sudah bisi keyakinan. Nah, adab ini yang membuat keyakinan kita itu bersinar-sinar. Amun keyakinan kada disambung dengan adabnya, biasa aja keyakinan tuh. Kada belum berpakaian lagi, belum bersinar-sinar lagi, bahkan bisa hilang, bisa bertipis kalau kada dilaksanakan adab-adabnya. Sama yang kayak semalam, Allah bersifat wujud, adabnya melihat kisah Allah pada segala sesuatu. Nah,
melihat kisah Allah pada segala sesuatu. Itu adabnya. Jadi bila melihat sesuatu, ada yang dilihati lagi di balik sesuatu itu. Nah, itu adabnya semalam. Nah, memang adabnya Allah bersifat kidam, maka patut bagi mu'min mutakid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Ini bahasa Melayunya, maksudnya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Atas apa? Karena Allah yang menjadikan kita ini mukmin dan muslim dengan taufiknya. Ada pernah kita meminta, ya Allah jadikan orang Islam, jadikan orang beriman. Ada kita meminta, timbul dia langsung lahir dari abah mama yang Islam, yang sudah beriman. Maka ini penyebab kita itu kekal dalam surga. Nah, lalu bersyukur adabnya. Maksud bersyukur ini hati gembira. Ini maksud bersyukur. Nah, jadi hati gembira itu kenapa? Apa gadang yang dilihati? Kenapa hati gembira itu ada? Pada mau langsung gembira aja, kurehing kali tersebut. Ya, kalau tentu ada yang dilihat oleh mata, ada yang didengar oleh telinga, ada yang dirasa oleh pengerasa, lalu mendatangkan hati gembira. Nah, sekarang apa yang dilihat membuat hati gembira? Sesuatu yang baru ada di diri kita. Sesuatu yang baru, hanyar aja kita. Coba kita melihat sandal hanyar, himong ada. Asalnya sandal kita capal, beluang tipis, beluang. Kada ketujuh melihat ada yang hanyar, himong. Baju hanyar, nyaman dilihat. Tapi hanyar, ketujuh hati melihat. Pasahapan hanyar, kopiah hanyar, bini hanyar pulang. Oh, himong benar dia melihat. Lain rasanya lawan yang pinayang sudah 70 ke atas. Nih, bini hanyar. Sama aja laki hanyar, sama aja juga. Kada bahirian katanya. Nah, segala yang hanyar-hanyar itu nyaman dilihat. Nah, kita ini selalu dihanyari oleh Allah Ta'ala tiap detik. Yang ada di diri kita ini hanyar diulah. Bagarak tangan hanyar nih, hanyar diulah. Kan semalam sudah belajar kita baharu. Arti baharu itu bahasa bahari, barang baru. Maksud barang baru ini hanyar diulah. Kawa balangkah hanyar diulah. Asalnya kata kawa balangkah, lalu kawa diulah, hanyar diulah. Bila hanyar barang baru narnya, menyenangkan dilihat. Kawa bapandir hanyar pulang. Asalnya belum kawa bapandir. Kawa melihat hanyar, kawa bekedip hanyar. Nah, kita ini selalu terus menerus kada berpagatan nikmat Allah yang sambung menyambung sampai kepada kita. Yang sampai ini hanyar terus. Nah, ini mempaham ini ujar guru Songpol Bahari, orang ini kena berucap kullu fi'lik jamil. Setiap perbuatanmu itu elok. Kenapa elok menhanyar? Hanyar. Kawa balangkah hanyar sidin maulah. Kawa balambai hanyar sidin maulah. Amun tangan pun kawa balambai, ada kawa tangan sudah berpandir, dia tangan lain ulun. Berarti sudah berpandir lain ulun. Nah, ulahan siapa? Ulahan Allah. Apabila maulah hanyar. Bila hanyar barang baru, maka nyaman dilihat. Nah, karena kita menerima bukan barang yang buruk, barang yang hanyar dan selalu hanyar terus menerus, maka disuruh oleh Habib Usman Batawi bersyukur kepada Allah. Arti bersyukur di sini ya gembira. Arti gembira itu himong terus. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang hanyar ini datang dari Allah dan kadang yang buruknya. Bau tikus gini hanyar jadi cium. Ya kalau, makanya orang bahar itu yang kada nyaman kayak bau tikus, kada mau mencelak ya, kada wani mencelak, dah diam Ada kita sepanjang jalan itu aja dicelak. Bongol benar timbang tikus bebarang aja. Oh, kita nampak benar kada bertauhid dengan Allah Taala. Ini hanyar terus. Gembira. Kenapa gembira? Karena kita selalu diberi yang baru oleh Allah Ta'ala. Balangkah salangkah hanyar. Dua langkah dua nih hanyar. Yang ketiga hanyar terus nih. Maksud hanyar ini hanyar diulah. Bila barang hanyar diulah baru. Bila baru tes dirang wah ini tes kah? Pestisis.
hanyar diulah, nyaman, segar. Nah, lalu gembira hati. Nah, gembira hati karena melihat yang hanyar dari Allah yang memberi ini, gembira hati, inilah disebut rukun pertama syukur. Jadi syukur itu 4 rukunnya. Nah, pertama rukun syukurnya ya tadi gembira hati. Ini adabnya. Adab kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Diadakan itu bukan hanya mencungkong, ada bagarak sebelah jari diadakan oleh Allah Ta'ala, baganggam 5 jari diadakan oleh Allah Ta'ala, bakadip diadakan oleh Allah Ta'ala. Maka hanyar sidin maulah adalah gembira. Nah, itu yang di awak janyar kan. Belum kena pulang ada orang datang menjulungi duit, hanyar pulang tuh. Cakaibar kita berjualan, ada yang menukari, hanyar juga. Allah maulahkan orang menukari. Cakaibar berdagang, ada yang menukari, hanyar juga. Hanyar terus, maka kadada yang buruk ulahan Allah Ta'ala karena hanyar diulah. Nah, hanyar terus yang kita jalani, hanyar. Apabila Allah maulah hanyar tadi. Lalu gembira hati kepada Allah. Nah, orang yang gembira hati kepada Allah, di sini tersimpan tauhid yang luar biasa kepada Allah. Ini sudah memandang ujarinya yang datang ini dari Allah. Nah, ada dari makhluk dan hanyar diulah. Himung. Nah, himungnya hati rukun pertama dari syukur. Jadi syukur tuh ada yang langsung alhamdulillah aja. Ada kayak itu alhamdulillah itu pendudian rukun keempat. Nah, orang bertauhid gembiranya kepada Allah dulu menerima sesuatu. Ada pangduit aja bilang menerima duit hanya himung. Bapayu dagangan hanya himung kada. Orang bertauhid itu kawa berduduk himung lawan Allah. Kawa berdiri himung lawan Allah. Kawa bakadip mata himung, kawa bahinak himung. Karena hina kadip mata berdiri berduduk diulahkan oleh Allah Ta'ala. Apabila maulahnya hanya ram. Waktu kawa itu Allah maulah. Nah itu tuh himung terus. Nah himung ini namanya syukur bagian pertama. Belum lagi mengucap alhamdulillah, masih asik tercengang dengan kebaikan Allah Ta'ala. Satu dulu. Apalagi mun ada pula Allah Ta'ala menggarakakan hati si makhluk memberi rezeki lawan kita, modelnya nang kayak si makhluk modelnya, padahal Allah Ta'ala tuh yang menjulungi. Kalau dalam kacamata tauhid makhluk kada terlibat, yang memberi rezeki itu Ar-Razzaq Allah. Nah sebelum kita diberi rezeki oleh Allah, Allah sudah bernama Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ketika kita diberi oleh seseorang, utusan didatang menjulungi duit, di situ nampak Allah Ar-Razzaq, nampak kelihatan di situ. Nampak kelihatan. Siapa narannya? Haji Adul misalnya. Haji Adul, jangan tersinggung Haji Adul. Ini hanya haji lah, ini Adul lain lagi, ini Haji Adul. Nah, waktu orang bertauhid nih melihat Haji Adul memberi, inya seakan-akan melihat Ar-Razzaq itu. Karena inya melihat ujar Haji Adul dalam pandangan tauhid lain ulun. Bertulisan di Haji Adul itu lain ulun ya. Siapa yang mendengar, yang membaca tulisan lain ulun itu orang yang sudah belajar sifat wujud semalam. Belajar sudahnya sifat wujud semalam. Yang si Haji Adul ini makhluk, hanyar diulah. Zatnya kada memberi bekas, sifatnya kada memberi bekas. Hanyar diulah. Kawa menjulungi, hanyar diulah juga. Kawa menjulung duit, hanyar diulah juga. Maka waktu memandang Haji Adul, waktu Haji Adul menjulung, maka seolah-olah si orang bertauhid melihat ada orangnya. Ada orangnya. Nah, ada orangnya. Siapa? Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Satu sudah. Lalu himung hati, gembira, imbah melihat Ar-Razzaq tadi bah, nampak kelihatan di diri Haji Adul.
nampak benar, gembira hati, himong, satu. Ini rukun pertama, syukur dulu. Nah, karena kita disuruh bersyukur, Bang. Amaliyah kidamnya disuruh bersyukur. Yang kedua, lalu duit tadi, baju tadi, batis yang kawa bergerak tadi, tangan kawa bergerak tadi, mau hidung kawa berhinak tadi, yang berian Allah tadi yang hanyarnya, nah digunakannya beribadah, digunakannya di dalam taat kepada Allah. Nah, ini rukun kedua nih. Alhamdulillah, Bang, kain aja dulu, jangan berlesan alhamdulillah, pian. Nah, digunakannya beribadah. Nah, misalnya apa kayak ini, nah, memandang, gembira hati ketika Allah maulahkan yang hanyar-hanyar di dirinya, ada garak hanyar, ada batis kawa balangkah hanyar, tapi kada dilangkahkannya untuk menuntut ilmu, kada dilangkahkannya untuk sembahyang 5 waktu misalnya, kada dilangkahkannya untuk berbuat kebaikan. Nah, ini belum syukur sebenarnya, sepertiga aja syukurnya tadi. Nah, syukurnya kan 4 bagian. Nah, 1 sudah. Yang kedua tadi digunakannya beribadah, digunakannya menolongi orang. Orang itu siapa? Kuitan, dangsanak, tetangga, kawan. Nah, itu tuh. Nah, kawan menolongi ini, Bang, ulahan siapa? Pinando sudah kita. Ada ya orangnya. Tangankah yang maulah? Kada aja tangan kada lain ulun. Kawan menonton orang yang sudah Tuhan, nah, kawan menonton yang sudah Tuhan menyebarang, kita menolongi. Kita melihat tangankah yang menonton orang ini? Kada aja. Ya aja tangan lain ulun. Ada ya orangnya. Nah, 2 sudah. Yang ketiga, tadi kan nimbah diberi duit di Haji Adul tadi, ya kelak. Nah, himung hati karena melihat Ar-Razzaq. Yang kedua, dibawanya beribadah. Nah, yang ketiga, ada bakal lebihan, pian. Duit tadi ini bakal lebihan, dibariakannya lawan orang sapalih. Nah, ini yang naran syukur bagian yang ketiga, dibariakannya sapalih. Ini berpikir hendak memberi itu, karena ini bilainya kadada berpikir hendak memberi, maka waktu itu dicap oleh Allah Ta'ala aduwullah, musuhnya Allah. Kada berpikir hendak memberi, padahal kita ini diberi nih, lalu kada berpikir hendak memberi. Maka orang tasawuf ini disuruh berakhlak seperti akhlaknya Allah. Bila akhlak Allah itu ketujuh memberi, kita disuruh berakhlak dengan akhlak Allah, ketujuh memberi juga. 1, kita melihat Ar-Razzaq di diri Haji Adul sudah kelihatan Allah memberi. Kita bawa beribadah, berlebihan duitnya, misalnya berlebihan, atau baju berlebihan, beriakan. Nah, ini orang syukur yang ketiga. Amun kita kada mau bari-bari, syukur itu belum lengkap lagi. Yang keempat, yang terakhir, hanyar berucap alhamdulillah. Nah, hanyar berucap alhamdulillah. Jadi misalnya kayak inilah, orang ini himong sudah karena melihat Allah memberinya dengan barang yang hanyar-hanyar, dibawanya pulang beribadah, tapi pamalar. Nah, taliyong sebutin lo nih, langsungnya berucap alhamdulillah. Taliyong sebutin lo nih, ya kalau hilang sebutin yang ketiga dokumnya, langsungnya berucap alhamdulillah. Muha jar Allah Ta'ala. Nah, ada dalil di Quran tuh yang muha itu tak? Muha jar Allah Ta'ala. Kenapa? Karena inya sudah bersyukur kepada Allah, tapi belum melaksanakan lagi apa yang disyukurinya. Nah, maksud alhamdulillah ini kayak ini, inya kawa memandang bahwa Allah Ta'ala dinya yang menjulunginya rezeki, inayah Allah juga itu. Inya kawa membawa rezeki yang datang tadi di bawahnya beribadah, taufik Allah juga itu. Nah, taufik Allah, inayah Allah, hidayah Allah disyukurinya karena ada di diri kita, di dirinya tadi. Lalu inya berucap alhamdulillah. Yang ada ini kebaikan pian juga. Itu maksud alhamdulillah. Bacakannya kita nih kada diberi hidayah, kada paham pian. Kada diberi taufik, kada kawa juga gawi hendak beribadah. Kada diberi inayah, kada kawa kita memandang akan kebaikan Allah.
Nah maka orang ini kawa tadi memandang kebaikan Allah, kawa beribadah, ya kalau kawa bari-bari dipandangnya ajarnya ini nah hidayah Allah juga, taufik Allah juga, inayah Allah juga. Kita sempurnakan jadi satu kalimatnya nah hidayah, taufik, inayah adalah kebaikan pian juga wahai Allah. Maka yang nampak di diri ulun ini nah kebaikan pian juga. Ulun kawa beribadah membawa rezeki pian tadi ulun bawa beribadah kebaikan pian. Ulun kawa bari-bari ibah pian bari tadi ulun beriakan bangsa balik kebaikan pian juga. Maka ulun tetap kada berisi kebaikan. Memandang seorang ini kada berisi kebaikan, alhamdulillah seluruh kebaikan lillah ampunnya Allah. Disambatnya alhamdulillah. Maksudnya seluruh kebaikan itu ampunnya Allah. Maka yang layak dipuji adalah Allah. Lalunya berucap alhamdulillah. Mun aku nija mulai berhari mati lawas. Mati lawas maksudnya kada ada kisah. Makanya ucapan alhamdulillah itu memadahkan kisah ini hanya kisah Allah. Yang layak dipuji hanya Allah. Nah inilah hakikat syukur. Jadi terakhir alhamdulillah itu terakhir. Apalagi ini bagiannya parah benar. Memandang Haji Adol yang memberi. Bila Haji Adol kada memberi padahal hanya pemalar. Bila ia memberi di ambungnya mudahan beri lagi pulang ya. Terdinding dari memandang kebaikan Allah. Haji Adol itu bangsa ikungan yang memberinya. Dibawanya beribadah kah kada juga nonton TV nah hari-hari. Nonton TV hari-hari nah. Berukuk, mengupi, kamu tahu aja bilang ngupi ini dia punya dosa aja, sebenarnya nggak ada. Nonton TV juga kan, maka pamalar benar pulang. Nah, 3 terlampau itu yang hilang tuh ya kalau 3 yang hilang. Memandang kebaikan Allah kada ada, dibawa beribadah kada ada, berbuat baik lawan orang kada ada. Sekarang tinggal membucat, alhamdulillah nangai ya. Alhamdulillah aku nih berjaki hari ini. Nah, ini 3 kali muha Allah menyambat muha. Nah, luput benar-benarnya alhamdulillah inilah ucapan orang-orang munafik. Nah, alhamdulillah inilah ucapan orang munafik. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah, di situ sudah kita melihat kosongnya diri kita. Maksud kosong itu kada ada tulisannya. Maksud kosong itu kada ada kebaikannya. Ada kebaikan tapi ampun Allah. Ada kebaikan tapi ulahan Allah. Apabila Allah maulah nyam tadi. Yang bari-bari duitnya ulah Allah Ta'ala. Nah, maka disebutnya alhamdulillah dia nyana ini nih hakikat syukur. 4 macam tadi. Dan kita pahamilah. Ini penting bener pian nih. Pemahaman ini dibawa mulai akil balik pian, dibawa sehari 2 hari 1 tahun 2 tahun jadi wali Allah Ta'ala. Nah, bawa 1 tahun 2 tahun 3 tahun jadi wali Allah Ta'ala. Jar guru pang bahari kita pang ambil barakat aja dulu ya kalau nah, dapat duit gembira, mudahnya gembira lawan Allah karenanya mulai bangun guring sudah gembira dengan Allah. Kawa bangun bangun calak hanyaran Allah maulah kan himungan Allah sudah. Jadi seolah-olah ini tuh dalam 24 jam kada pernah berhubungan dengan makhluk, dengan Allah Ta'ala aja berhubungan di hatinya. Kalau duduk pulang ini bagusnya sidin hanyaran sidin maulah mengawalkan duduk ulahan Allah tak. Kalau berdiri pulang nah kawai masih mau sidin maulah kan berdiri. Kalau balangkah pulang himung pulang. Bini melakukan kopi pulang himung pulangnya melihat benar Allah berbuat baik lawannya. Nah, kenapa inya melihat Allah berbuat baik ketika bini melakukan kopi? Karena inya melihat jara bini lain ulun. Nah, sudah pelajaran malam subuh semalam lain ulun bertulisan ada dapat tulisannya lihat ini buka-buka gunung kembar kelihatan lain impung bini lain. Ini orang yang bertauhid melihat lain ulun. Nah, bisa langkah ini nah arti alhamdulillah itu nah maksud alhamdulillah lah
kita nih memberi duit sehari 1 miliar membagi, misal 1 miliar sehari, ataupun yang 1 triliun seminggu kuliahan, wajar aja sehari 1 miliar ya Pak, wajar aja, masuk akal ya, sehari 1 miliar membagi duit. Tapi orang di betauhid ya, betauhid orangnya. Nah, waktu yang dapat 1 triliun seminggu tadi, nah inya melihat kebaikan Allah ya Allah, dibawanya beribadah, berbagi-bagi pulang. Nah, tapi inya orang betauhid tadi mantep mulai Allah bersifat wujud sampai kidam, maka inya tadi memandang dirinya nang kaya orang mati, nang kaya orang guring. Ada perasaan di hatinya tadi, rasa lebih pada orang, rasa baik pada orang ada. Nah, ini cirinya kalau sudah bujur orang kayak ini. Lalu subalahnya kawannya ada di higa, Pak Malar bener kawannya di higa nih, inya pemurah, Pak Malar bener. Nah, ada mau bebari-bari, ada sidin bang katuju bebari-bari. Nah, tapi sidin batauhid. Nah, di dalam hatinya membujur batauhid, inya melihat dirinya yang pemurah dan melihat kawannya yang pamalar, kadada perbedaan. Nah, ini membujur wujud kidam, membujur. Membujur inya berucap alhamdulillah sudah melewati fase pertama, kedua, ketiga, lalu yang keempat alhamdulillah, bujur alhamdulillah itu inya melihat dirinya lawan kawannya yang pamalar tadi kadada berbeda. Kadada perbedaan. Kawannya tadi nilainya kosong, nya kada mau bebari-bari kosong, maksudnya kada ada bisi kebaikan, karena memang kada bebari-bari, kada ada bisi kebaikan. Satu, inya pang sama kada bisi kebaikan juga. Jadi kawannya kosong dalam pandangannya karena memang kada bebari-bari, inya pang yang bebari-bari ya kosong juga sama, kosong-kosong kita walai aja. Dalam pandangan orang yang bujur mengucap alhamdulillah, karena yang kisah yang bebari-bari tadi lain dirinya, kisah kebaikan Allah. Jadi mun yang ada bebari-bari ini kisah kebaikan Allah, hartanya Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah, ada berbedanya lawan yang pemalar tadi, sama pada kada bebari-bari juga. Paham tak nih? Nah, makanya orang bertauhid kada pernah menghinakan makhluk. Walaupun inya sidin ini tinggi dalam pandangan Allah derajatnya, tapi sidinnya kada pernah menghinakan makhluk. Amun masih menghinakan makhluk, rasa bagus pada orang, nah belum bujur tauhid larangnya. Belum bujur ucapan alhamdulillah. Nah, empat macam rukun syukur tadi, nah ingat aja lo lah. Bisa kada ingat sakune. Subuh takune satu-satu. Nah, pertama tadi hirmung harus dan Allah Ta'ala jar guru bahari lah, jar guru sekumpulan. Bila sudah berucap alhamdulillah berarti final sudah ya kalau sudah terlalu 3, 1, 2, 3 terlalu sudah. Ternyata masih paumutan jasedin, masih penyadihan, apalagi pemusangan, maka itu orang munafik jadinya. Nah, apa yang diucapkannya ada sesuai apa yang dirasakannya. Alhamdulillah tuh ketika kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah kita tuh berjanji di hadapan Allah, ya Allah, ulun kada hendak sakit hati lagi. Nah kayak itu. Sekali kita mau jagawian, apa yang dipikirkan, aku nih setahun kayaknya kayak apa, usaha aku nih pindah-pindah kayak berkurang ini omset ya, itu yang dipikirkan. Nah, jadi yang lalu nih jar guru bahari lah, yang lalu sudah terjadi, kita minta keampunan kepada Allah. Jangan dipikirkan yang lalu tuh, minta keampunan kepada Allah, selesai. Akan datang pang baginnya, jangan dipikirkan, belum tentu umur sampai ke situ. Aduh 9 tahun kaina isuk dia belum tentu kita. Jangan-jangan bertajak yang bendera isuk di halaman rumah pian, setakutan aku aja. Nah, jangan memikirkan yang akan datang dulu. Berencana boleh berencana, tapi ada syaratnya. Udah berencana aku kena hendak naik haji, naik haji jadi wali kota. Jadi wali kota aku hendak mengulah kapal pesiar. Nah, rencana nih tahun kaina panggilnya. Nah, boleh itu boleh, tapi diujungi insya Allah wa bihaulihi wa quwwatihi.
Nah, kalau jadi dosa tuh insya Allah dengan izin Allah, wa bihaulihi dengan daya upaya Allah Ta'ala. Kalau keadaan kayak itu jadi dosa pian. Ada usah yang hal dunia, hal akhirat aja nah. Aku kena esok bulan kena umrah aja. Ada kita mau ujungi putingnya tadi insya Allah wa bihaulihi wa quwwatihi umrah tadi niatnya kada berpahala. Kan jadi pahala belum? Isokin aku aja hendak berjamaah di Masjid Al-Muttaqin Pelambuyan Bawah isok, tapi kada ada putingnya insya Allah bihaulihi wa quwwatihi. Nah ini masih jadi dosa. Kenapa? Pindah bercakap-cakap muha itu nah masalahnya. Bercakap-cakap muha di hadapan Allah Ta'ala. Yang memberi kita kawa berjamaah itu Allah memberi. Bila Allah oke, hanya terjadi. Bila Allah no, ayo ya. Makanya kita disuruh insya Allah wa bihaulihi wa quwwatihi. Nah ini nih. Lalu kawa berjamaah, pemberian Allah yang baru. Pemberian Allah yang baru. Maka yang baik siapa? Allah. Yang layak dipuji Allah. Alhamdulillah. Nah ini yang bujurnya nih. Alhamdulillah. Bujur mengucap alhamdulillah, ingin memandang dirinya dengan orang yang ada berjamaah sama levelnya, kosong-kosong. Kalau masih ada perbedaan, terbaik aku aja, terbanyak aku, terharap aku, terbagus aku. Nah ini belum bujur tauhid, belum bujur tauhid. Padahal sama aja kosong-kosong juga. Tapi di hati jangan diucapkan. Boleh berjamaah nih, taklim, melihat orang dulu di pinggir jalan, kita kosong-kosong aja. Ada usaha terus di depan kita kosong-kosong berdiam ya onlingnya mantangan paham pandir terus, jangan dipandir nih. Ini ilmu berdiam, lain ilmu dipandirakan. Ilmu berdiam, makin paham makin berdiam pian, makin merekah. Biar orang bahari makin merekah, makin genah. Nah insya Allah ada yang kada pahamnya. Nah, yang dalam masjid ada yang kada pahamnya insya Allah. Sampai kada paham, banyak benda sudah nih. Ulun putar, guling, galing, sudah. Insya Allah kada yang kada pahamnya. Kenapa? Karena Allah yang memberi paham. Nah itu tuh Allah yang memberi paham. Nah jadi kita jaga apabila kita memandang diri kita berbeda dengan orang lain, kita rajin, orang lain malas, asa terbaik kita, nah belum bujur tauhid. Nah, kita sugi, orang miskin, asa terbagus kita, belum bujur tauhid. Kita rajin beribadah, orang pengulir, asa terbagus kita, belum bujur tauhid. Nah jadi alhamdulillah, kalimat akhir setelah kita memandang Allah itu baik benar, kebaikan sidin kada putus-putus. Di bawah kebaikan sidin beribadah, maka tetap kita memandang yang ibadah ini kebaikan Allah juga. Lalu kawa berkelebihan, babari-bari pun kebaikan Allah juga. Maka nampaklah Allah yang baik, berucaplah sidin alhamdulillah. Dasar pian yang baik, ulun kada bisi kebaikan. Pian yang layak dipuji, ulun kada layak dipuji. Nah selamat dari ujub pian. Selamat dari ujub. Arti ujub itu rasa harap, rasa kawa, ujub, selamat dari ujub sudah. Kan dua sifat hanyar pian bisa jadi wali. Bisa jadi wali sepok. Boleh ke rumah lalu emanya aja, lalu wali nah lalu. Nah lupa pulang itu mengaku wali pulang. Nah insya Allah kita sambung akan datangnya lah.